Saya mau berhenti bikin lagu, saya mau berhenti nyanyi, saya mau jadi musisi cover. Itu mah tutup nyanyi ya? Enggak, saya mau jualan madu aja. Belum lama ini, saya melihat postingan dari seorang musisi hebat, Mas Is Pusakata. Ada yang menarik di dalam postingan yang saya lihat ini sampai postingan tersebut menjadi pembicaraan. Assalamualaikum, saya Muhammad Istiqomah Jaman. Saya mau banting setir jadi musisi cover, biar bayaran saya lebih besar. Di postingan tersebut, Mas Is seolah menyinggung soal musisi cover yang membawakan lagunya di panggung dengan format akustikan, namun dibayar dengan fee 50 juta. Bahkan di postingan tersebut, Mas Is sempat berbicara juga dalam video Reels-nya bahwa ingin menjadi musisi cover saja dan sudah malas membuat lagu lagi. Doakan saya ya, saya udah malas bikin lagu. Sebenarnya, masalah tentang pencipta lagu dengan musisi cover ini sudah beberapa kali saya bahas di video-video saya sebelumnya. Tentang aturan atau etika untuk cover lagu orang lain atau membawakannya pada saat musisi cover itu manggung. Sebenarnya tidak ada yang salah dari musisi cover. Hanya saja, semua mekanismenya harus sudah terpenuhi. Mulai dari izin ke musisi atau publishernya atau komposer terkait langsung. Hingga memberikan hak moral dan juga hak ekonomi yang terpenuhi. Hak moral apa? Namanya dicantumkan, namanya dikasih tahu. Jadi misalnya kamu manggung, misalnya kamu membuat cover, kasih tahu bahwa ini adalah lagunya siapa. Hak ekonominya apa? Ini yang penting akan kita bahas. Apakah ketika kamu membawakan lagu yang kamu cover, lagu orang lain, kamu sudah yakin bahwa penyelenggara acara membayarkan hak atas performing rights dari live performance kepada para komposer? Itu perlu kamu tahu. Nanti akan saya bahas lagi di belakang. Tapi sekarang saya akan membahas ternyata ada beberapa musisi cover yang terimbas. Salah satunya adalah Afy Ukila. Memang Afy Ukila ini terkenal lewat jalur cover. Tapi saat ini Afy Ukila bisa membuktikan dirinya layak disebut sebagai musisi dan juga seorang komposer. Afy Ukila setahu saya memproduksi lagu-lagunya mereka sendiri dan juga banyak yang dibawakan oleh orang lain dan juga banyak di cover. Saya bahas sebentar lagi. Tapi sekarang ada video juga yang beredar, chat atau percakapan Felix, seorang teman baik saya juga, yang juga banyak membawakan lagu-lagu cover. Kita lihat. Oke, jadi yang saya baca adalah musisi cover merasa bahwa jangan membawakan lagunya Mas Is di panggung. Sebenarnya persoalannya bukan itu teman-teman. Persoalannya jika kamu tidak membawakan lagunya Mas Is, tapi bagaimana dengan lagu-lagu cover yang lain? Bagaimana dengan komposernya? Apakah hak moral dan hak ekonominya sudah dipenuhi? Ini juga sebenarnya pelajaran buat saya juga. Saya juga membawakan beberapa lagu yang bukan saya ciptakan atau belum pernah saya rilis. Pemecahannya apa? Saya hubungi komposernya. Seperti kemarin saya mau membawakan lagunya Bang Pai, Dewi, itu yang judulnya Karena Ku Cinta Kau. Itu lagu yang dipopulerkan oleh BCL dan juga sama Mas Once. Saya hubungi Bang Pai ini kalau misalnya gue mau bawain lagu ini gimana? Ya udah Ji, lo hubungi Wami aja sebagai LMK yang gue pilih untuk mengkolek hak-hak gue atas royalti lagu yang dibawakan. Atau juga ketika saya mau membawakan lagunya Mahadewi yang juga dibawakan Dewi yang judulnya Begitu Salah Begitu Benar. Saya langsung hubungi Mas Dani, Mas, lagu ini aku bawain gimana? Bawain aja Ji. Terus ekonominya gimana? Ya nanti kita obrolin. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya permasalahan ini bukan cuma sekedar masalahnya Mas Is. Mas Is adalah salah satu komposer yang bersuara tentang mengapa lagu-lagu yang dibawakan oleh musisi yang banyak mengcover lagu-lagu yang mungkin memang memiliki singlenya sendiri, tapi mungkin 1, 2, sisanya itu adalah lagu-lagu cover. Lagu-lagu cover ini harus dikomunikasikan dengan komposernya atau lembaga manajemen kolektif yang membawahi mereka atau mewakili mereka untuk mengkolek hak-haknya, hak ekonomi terutama. Jadi ini bukan permasalahan Mas Is sendiri. Makanya sekarang para komposer bersatu di dalam aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia untuk menyuarakan tentang ini. Ketika lagu-lagu dibawakan live performance, performer mendapatkan haknya sebagai orang yang membawakan lagu. Dibayar, katakanlah sampai 50 juta lebih.
Tapi lagu-lagu dari komposer itu apakah haknya sudah dipenuhi? Memang di pasal 23 atau di pasal 87 sudah disebutkan, tidak perlu meminta izin kepada komposer asalkan memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif berdasarkan perjanjian. Apakah ada perjanjiannya? Apakah ada perjanjian antara promotor, I.O. atau performer kepada LMK yang menjadi perwakilan dari komposer tersebut? Setahu saya belum ada. Jadi teman-teman, Aksi hadir di sini untuk mendukung hal tersebut. Untuk mendukung ketertiban itu supaya komposer itu mendapatkan haknya. Jadi kepada para penyanyi, bukan cuma musisi cover sebenarnya, kepada para musisi yang memang membawakan lagu-lagu orang lain, termasuk juga saya, itu harus mempertanyakan apakah hak komposernya sudah dipenuhi atau apakah komposer sudah mendapatkan haknya. Bila belum, jangan dulu dibawakan. Atau jika memang mau, kamu hubungi sendiri, itu namanya direct licensing, menghubungi komposernya, Mas saya mau bawain lagu ini, saya harus bayar berapa? Ke Mas Is, atau misalnya ke Anji, atau bisa ke Mas Dani, Mas Piu, siapapun, atau melalui publishernya. Mari kita mulai menghargai hak komposer, mengcover itu tidak apa-apa, tapi tetap ada etikanya, sementara komposer harus juga mendapatkan haknya. Begitu teman-teman. Nah kalau kamu mau spermamu lebih sehat, dan produksinya lebih banyak, dan juga menjadi lebih sehat juga untuk tubuhmu, Madu Sun, madu murni yang diproduksi sendiri dan dipanen sendiri tanpa campuran apapun. Kamu bisa lihat di description gimana cara belinya. Bisa juga di Shopee, Tokopedia, di TikTok, di mana-mana. Jangan lupa senyum dan sehat hari ini. Sperma lo bagus gak?